Halo, Infonomi di sini. Hari ini saya akan menunjukkan cara merekam layar di perangkat Xiaomi 14 Ultra ini. Jadi untuk memulai, Anda perlu mengusap layar ke bawah dari bagian atas layar Anda. Sekarang Anda harus melakukannya secara khusus dari sisi kanan, karena jika dari sisi kiri Anda akan mendapatkan notifikasi. Astaga, ternyata notifikasinya banyak sekali. Baiklah, sekarang setelah Anda menarik turun tombol-tombol di sini, Anda tentu sedang mencari perekam layar. Bagi saya sepertinya letaknya di sini. Sekarang secara default mereka tidak memiliki label, jadi Anda harus mencari ikon kamera, dan jika Anda tidak menemukannya dimanapun, Anda bisa klik edit yang ada di paling bawah. Dan di bagian bawah sini, Anda pasti akan menemukan tombol perekam layar Anda. Jika sudah, tekan saja tanda plus itu. Anda bisa lihat, jika itu tombolnya, maka langsung ditambahkan. Selain itu, di bagian atas, Anda juga bisa aktifkan labelnya. Sekarang, label ini terlihat di mode edit, tapi jika Anda mengaktifkannya, label itu juga akan muncul di sini setelah konfirmasi. Nah, jika tombolnya sudah ditambahkan, saya sarankan tahan tombolnya agar bisa akses cepat ke pengaturan. Saya sarankan cek ke sini karena pengaturan bawaannya menurut saya kurang pas, meski resolusinya sudah diatur cukup baik, yaitu di 1600 kali 1200, jadi tidak ada masalah di sini, itu adalah resolusi tertinggi yang bisa Anda pilih. Kualitas video seharusnya juga sudah baik. Anda bisa meningkatkannya ke 24, tapi perlu diingat jika Anda menaikkan lagi, Anda bisa sampai ke 100. Itu pada dasarnya adalah seberapa banyak penyimpanan yang akan Anda gunakan per detik. Seperti ini benar-benar 100 megabit penyimpanan per detik. Jadi jangan langsung naikkan ke paling atas hanya karena Anda bisa. Menurut saya, angka seperti 24 saja sudah cukup untuk tidak melihat adanya pikselasi atau hal semacam itu. Biasanya, yang akan Anda lihat jika bitrate-nya terlalu rendah di sini adalah seperti ini. Ketika Anda merekam video dan ada sesuatu di layar itu, rekaman sedang bergerak, dalam gerakan itu tampilannya akan sedikit buram, berpiksel. Begitu gerakan berhenti akan butuh sedikit waktu untuk mendapatkan ketajaman kembali. Dan ya, itulah yang akan Anda lihat dan mungkin akan ada semacam artefak aneh di sekitar objeknya. Jadi, jika Anda memiliki gambar pada rekaman, misalnya seperti meja putih atau mungkin meja abu-abu, ya kan? Dan kemudian ada tanaman, misalnya di sekitar tepinya. Di bagian tepinya, Anda akan menemukan semacam kekaburan aneh, seperti pikselasi aneh, atau apapun istilah yang ingin kita gunakan. Jadi jika Anda pernah mengalami hal seperti itu pada rekaman layar Anda, kualitas video adalah penyebabnya di sini. Dan Anda mungkin ingin meningkatkannya, sekarang 24 menurut saya itu sudah cukup baik. Saya sebenarnya belum pernah melihat rekaman seperti ini di TV besar untuk melihat bagaimana hasilnya. Ketika diperbesar menjadi 60 atau 70 inci kan, seperti apa tampilannya? Tapi di ponsel, bahkan di angka 16, menurut saya tampilannya sudah sempurna. Saya benar-benar tidak bisa menemukan masalah apapun di layar ponsel. Bagaimanapun jika kita lanjut ke bawah, ada pengaturan orientasi yang pada dasarnya memaksa perangkat untuk merekam video dalam orientasi tertentu, atau jika diatur ke otomatis, maka akan merekam sesuai orientasi saat Anda mulai merekam. Dan ini penting karena jika Anda mengganti orientasi saat merekam, akan muncul garis hitam di sisi video. Jadi, jika Anda mulai dalam mode potret lalu berpindah ke game, maka hasil rekaman adalah seperti ini. Jika gamenya hanya mengambil bagian layar seperti ini, Anda akan melihat munculnya garis-garis hitam di bagian atas serta bawah layar. Meskipun secara teknis Anda memainkannya dalam bentuk seperti ini, bukan? Pada titik itu, aplikasi perekam layar Anda sudah dimulai dalam mode potret, jadi sistem akan terus merekam dalam mode potret tersebut. Dan karena hal itu, hasil akhir dari gambar yang direkam akan tetap terlihat benar. Anda tahu di mana bagian atas dan bawah gambar serta kiri dan kanan, bukan? Oke, misalnya ya ketika Anda mulai dalam mode potret, Anda melihat bagian atas dan bawah, lalu Anda membuka game dan tampilannya hanya akan bergerak dari sisi ke sisi, posisinya tetap sama. Jadi karena itu ditambahkan garis hitam tersebut, dan hal yang sama juga berlaku sebaliknya. Jika misalnya Anda mulai dengan merekam dalam mode landscape, di mana Anda sudah membuka sebuah game lalu kemudian menutupnya untuk kembali lagi ke layar utama, maka secara otomatis akan muncul garis-garis hitam yang cukup lebar di bagian samping layar Anda.
karena posisi penempatannya pada dasarnya akan terlihat kurang lebih seperti ini, dengan tambahan beberapa aksen garis berwarna hitam di bagian sini. Jadi, begitulah hasil akhirnya nanti. Secara umum, sebaiknya atur orientasi secara spesifik di sini, atau saat Anda merekam sesuatu, usahakan untuk tetap membukanya secara permanen, atau Anda tahu, supaya tidak berubah-ubah. Jangan pernah mulai merekam dengan orientasi yang tidak akan Anda gunakan, karena itu tidak akan berjalan dengan baik. Dia pastikan konten yang ingin Anda rekam sudah terbuka dalam orientasi yang akan Anda fokuskan. Dengan begitu Anda sudah siap untuk mulai. Selanjutnya, sumber suara. Pilih yang ingin digunakan, mikrofon, sistem, atau keduanya. Sekarang, jika memilih keduanya, saya sarankan menggunakan headphone, karena biasanya sistem merekam suara internal melalui perangkat lunak, lalu dikeluarkan ke speaker. Saat suara dikeluarkan, mikrofon bisa menangkapnya lagi untuk kedua kalinya, sehingga menciptakan efek gema yang tidak diinginkan. Itulah mengapa Anda sebaiknya menggunakan headphone. Terakhir, yang terpenting adalah pengaturan frame rate. Entah kenapa defaultnya diatur ke 24. Tidak seperti klaim Sony atau Xbox, ini bukanlah pengalaman sinematik, ini adalah pengalaman yang sangat buruk. Jadi yang perlu Anda lakukan di sini adalah mengaturnya ke 60. Sekarang memang ada pilihan lain seperti 90 atau angka di antaranya, tapi pada kenyataannya yang perlu Anda fokuskan adalah 60 dan tidak perlu yang lain. Jika ingin memakai rekaman seperti ini di media sosial, merekam di atas 60 fps itu sia-sia. Saat Anda mengunggahnya, misalnya di 90 fps, platform tidak akan menggunakannya secara penuh. Platform akan menurunkannya kembali ke 60. Jadi, merekam dengan frame rate lebih tinggi itu tanpa alasan. Jadi, saya akan langsung pilih 60 atau di bawahnya saja. Ada beberapa tombol pengaturan. Kunci layar untuk selesai. Aktifkan tampilkan sentuhan agar Anda bisa melihatnya. Dan tampilkan ketukan tombol. Baiklah, mari kita tutup pengaturan ini. Dan sekarang kita bisa mulai merekam hanya dengan menemukan tombol ini dan mengetuknya, bukan menahannya. Lalu Anda akan mendapatkan overlay di bagian bawah dengan beberapa opsi. Tentu saja yang pertama adalah mulai merekam. Folder akan membawa kita ke rekaman layar saja. Pengaturan dan tutup. Badit saya akan merekam. Sekarang overlay ini bisa dipindahkan dan tidak akan terlihat di rekaman layar itu sendiri. Jadi mulai sekarang kita bisa membuka aplikasi yang ingin Anda rekam. Dan saya akan benar-benar menunjukkan bagaimana tampilannya ketika Anda memindahkan sesuatu dari mode potret ke mode landscape. Saya dapat menemukan sesuatu. Apa contoh yang tepat di sini? Di galeri, bisakah saya menggunakan galeri seperti ini? Mari kita perhatikan bersama-sama. Baiklah, jadi saya benar-benar sengaja menggantinya. Mari kita geserkan ini ke arah belakang. Pokoknya, ini seharusnya bisa direkam, tidak masalah. Sekarang saya juga akan membuka sesuatu yang saya tahu pasti tidak akan bisa saya rekam, dan itu adalah benda sialan ini, Netflix. Sekarang saya ingin menyampaikan bahwa ini adalah pertama kalinya saya membuka aplikasi ini. Aku tidak mengunduhnya sendiri, itu sudah ada di paket pembelian perangkat, dan saya tidak punya akun dan tak pernah punya. Saya juga belum login. Sekarang saya menekankan hal ini karena saat ini saya benar-benar ingin memuat apapun di layar. Sepertinya saya terhubung ke Wi-Fi yang salah, jadi butuh waktu agak lama. Tapi sebenarnya saya memang ingin ada konten yang terlihat di sini tepat karena alasan tersebut. Secara teknis, apa yang kita punya sebenarnya sudah cukup untuk menunjukkan apa yang ingin saya tunjukkan. Mari kita berharap bisa menemukan jaringan yang lebih baik. Satu hal lagi yang bisa saya lakukan adalah semoga Anda bisa menjedanya. Oh, tidak jadi. Kita tidak bisa. Ini luar biasa. Saya akan menghentikannya, lalu mengetikkan kata sandi. Sayangnya kita tidak bisa menjeda perekam layar, padahal itu akan sangat membantu. Tapi bagaimanapun, saya bisa mulai merekam lagi. Kembali ke sini dan selesai. Sudah termuat, jadi sekarang Anda bisa melihat dengan jelas, setidaknya dari kamera. Saat saya melihat ketika diarahkan ke aplikasi dan layar, ada konten yang terlihat, bukan? Ada beberapa acara yang terlihat di sini. Ya, terserah. Jadi mari kita tutup ini dan hentikan rekamannya. Dan saya juga akan menutup overlay ini. Meskipun dari sini Anda bisa mengakses rekaman dengan mengklik folder itu, kita juga bisa melakukannya dengan membuka aplikasi galeri. Anda juga bisa menemukannya di foto dari aplikasi Google, tapi saya sendiri lebih suka aplikasi galeri seperti di sini. Nomor 1,
Rekaman layar Anda akan terlihat di tab utama bersama semua media lainnya, tetapi di bawah album di sini, kita bisa menavigasi ke album tangkapan layar dan rekaman layar, dan pada dasarnya Anda akan melihat pemisahan di antara keduanya. Jadi, jika nih saya memilih rekaman layar, suara yang Anda lihat di sini hanyalah rekaman layar. Sekarang, mari kita mulai dengan yang pertama. Jadi, mari kita putar. Dan di sini ada sentuhan di layar, titik putih ini, itulah tempat jari saya benar-benar menekan layar. Sekarang, apa yang akan dilihat di rekaman berikutnya? Saya akan jelaskan sedikit agar Anda tahu fitur ini dan tujuannya. Dan jika saya ingat dengan benar, fitur ini disebut Draw Over Other Apps. Jadi pada dasarnya fitur ini memungkinkan perekam layar dan tangkapan layar untuk melihat apa yang terjadi pada aplikasi yang ada di bawahnya, dalam arti tertentu. Dan inilah bilah hitamnya. Jadi sebenarnya kalau saya jeda dengan cepat, maksud saya tidak menjeda dengan cepat, dan saya sama sekali tidak menjedanya. Nah, seperti yang bisa Anda lihat, memang ada bilah hitam di bagian atas dan bawah gambar ini saat tampilannya seperti ini. Ketika saya beralih ke mode landscape, jadi ya, apapun nama fitur itu sebenarnya tidak terlalu penting. Tapi yang penting adalah kenyataan bahwa fitur itu digunakan oleh aplikasi-aplikasi. Tidak semua aplikasi, hanya aplikasi tertentu yang memilih untuk melakukannya. Dan pada umumnya Anda akan melihat ini digunakan oleh aplikasi perbankan. Mereka melakukan ini untuk melindungi privasi dan keamanan pengguna, yaitu Anda. Dan sebagai situasi sebagai contoh hipotetis, jika Anda entah bagaimana mengunduh semacam malware di perangkat Anda yang pada dasarnya menggunakan perekaman layar atau tangkapan layar untuk mencoba mengetahui apa password atau PIN aplikasi bank Anda, benar? Anda bisa membayangkan betapa merugikannya hal itu bagi keamanan aplikasi bank Anda. Jadi, aplikasi bank langsung memblokirnya, dan ketika sesuatu seperti itu mencoba melihatnya, akan muncul seperti ini, di mana sebelumnya ada halaman login di sini. Anda akan melihatnya sedikit lebih jelas di sini. Jadi mereka memblokirnya, lalu pada dasarnya akan muncul tampilannya seperti ini. Saya putar saja. Nah, seperti itu. Langsung terlihat oleh mereka. Layar hitam seperti ini dan tidak ada apa-apa. Input sentuhan pun tidak terlihat di sini saat layar digeser. Itu tidak masalah, apalagi aplikasi bank biasanya punya cara alternatif untuk mengunduh konten yang Anda butuhkan. Jadi, jika ingin konfirmasi pembayaran, Anda mungkin tidak bisa mengambil tangkapan layar, tapi bisa langsung mengunduh file konfirmasi dalam format PDF. Jadi fungsinya digantikan oleh file PDF yang sebenarnya. Sekarang, Netflix di sini juga melakukan hal yang serupa, tapi tentu saja itu bukan untuk melindungi privasi dan keamanan saya atau Anda. Itu ada untuk melindungi perusahaan dari pembajakan konten mereka. Seolah-olah itu adalah kepentingan Anda untuk melindungi perusahaan korporat bernilai miliaran dolar dari pembajakan konten mereka menggunakan perangkat yang Anda beli sendiri, sambil tetap membebankan biaya kepada Anda. Mereka memanfaatkan Anda sebagai langkah keamanan, sambil menyuruh Anda membayar untuk melindungi mereka. Maksudnya, jadi saya tunjukkan cara mengakali hal ini. Sekarang, saya tak akan tunjukkan spesifik kemana harus pergi, tapi saya beritahu cara menemukannya, di mana mencari, dan cara mencarinya. Ajari seseorang memancing, maka dia akan makan seumur hidupnya. Dan saya lakukan ini karena terakhir kali saya merekomendasikan situs tertentu, situs tersebut tidak bertahan lama. Setelah sebulan membuat video seperti ini, situs itu kena DMCA takedown. Saya tidak tahu apakah ini kebetulan atau karena saya merekamnya, tapi saya ingin kalian mendapat pengalaman terbaik dan menemukan hal yang membuat hidup kalian lebih mudah dan murah. Saya tidak akan menyebutkan situs web tertentu agar tidak di-takedown, sehingga kita bisa menikmatinya lebih lama. Jadi dengan demikian, jika kamu ingin merekam video atau mengambil screenshot di Netflix, biasanya hal ini akan diblokir oleh sebagian besar platform streaming. Menurut saya, Cage, kamu sepenuhnya berhak untuk melakukannya, karena kamu memang membayar untuk konten tersebut. Dan sejauh yang saya tahu, kamu sebenarnya tidak melanggar hukum apapun, hanya dengan merekam layar di aplikasi yang memang kamu bayar. Bahkan lebih jauh lagi, di bawah hukum hak cipta, secara teknis kamu bisa merekam sesuatu dan bahkan membagikannya di bawah aturan fair use, selama itu tidak, kamu tahu, melanggar sesuatu. Rekaman tersebut bukan seluruh acara, tapi kamu batasi hanya pada durasi singkat.
Jadi kalau menurut saya sekitar 30 detik, kamu seharusnya aman, tapi jika lebih bisa saja terkena hak cipta, kamu bisa dapat teguran hak cipta karenanya. Jadi, pastikan dulu batas waktunya. Dari situ kamu secara hukum boleh melakukan ini dan memakai konten apapun yang direkam. Netflix tidak akan memudahkanmu, jadi saya tunjukkan cara mengakalinya pakai browser saja. Seperti itu. Dan di browser saya akan menunjukkan situs web yang saya gunakan untuk mendemonstrasikan. Karena mungkin akan lebih mudah menemukan beberapa alternatif hanya dengan melakukan pencarian langsung untuk alternatif situs web tersebut. Jadi yang biasa saya tampilkan adalah pastream.move, ops, move. Nah, ini dia. Tapi seperti yang Anda lihat, jika saya menavigasi ke sini, itu hanya halaman mati. Sekarang aku bisa melakukan hal lain. Singkirkan ini, jadi yang bisa kita lakukan adalah melakukan ini pstream.move. Sebentar. Dan Anda dapat menemukan banyak postingan Reddit berbeda yang akan menunjukkan kepada Anda beberapa cara alternatif atau tempat lain di mana Anda dapat menemukan hal yang sama. Lalu apa yang akan memungkinkan Anda lakukan dengan ini? Ini benar-benar seperti streaming UH berbasis browser. Hal itu memungkinkan Anda untuk menonton film dan acara dari platform manapun, baik yang berbayar maupun gratis. Saya di sini bukan untuk menghakimi Anda, saya hanya di sini untuk mengajari Anda cara memancing. Jadi, dari situ Anda bisa membukanya, menonton acara apapun, menyalakannya, dan merekamnya. Saat Anda merekam secara virtual, sebenarnya browser, bukan aplikasi Netflix, bisa direkam dengan sangat mudah, tanpa ada masalah sama sekali. Jadi ini adalah cara mengakali yang bagus saat ini juga. Anda sebenarnya dapat menggunakan ini, atau Anda juga bisa mencoba mencari hal seperti alternatif gratis untuk Netflix, dan juga coba cek saja di Reddit. Saya bisa bilang dari hasil pencarian saya tentang hal-hal seperti ini, ada sebuah postingan Reddit yang berisi daftar lengkap, seperti kita bicara tentang 20 tautan berbeda kedua situs berbeda yang semuanya melakukan hal yang sama. Jadi kemungkinan besar Anda bisa menemukan sesuatu yang cocok untuk Anda dan bekerja dengan baik. Jadi dari situ Anda bisa merekamnya dan kalau akan bermasalah biarlah Netflix memblokir ini. Seperti kata saya melakukan ini karena Netflix tidak berhak mengubah cara kerja perangkat saya tanpa izin saya. Saya tidak punya akun, jadi saya tidak pernah menyetujui syarat dan ketentuan layanan. Tidak pernah. Bahkan tidak pernah menginstal ini, jadi ya. Saya tidak pernah memberi izin untuk itu, tapi karena sudah terjadi, saya ajarkan cara mengatasinya. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda, dan jika iya, jangan lupa tekan like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.